Halo semuanya, balik lagi bareng Zul sini. Jadi di video ini Zul akan membicarakan mengenai AMD. Jadi kemarin AMD telah mengeluarkan beberapa video yang benar-benar bikin Zul itu kaget sih. Soalnya videonya itu diberi judul Introducing Radeon Super Resolution and Fidelity Effect Super Resolution 2.0 gitu. Berarti di sini ada RSR dan juga FSR 2.0. Sebenarnya Zul udah lumayan tahu mengenai RSR ini. Jadi bagi kalian yang belum tahu, RSR itu adalah sebuah fitur upscaling layaknya FSR, namun dia bukan terintegrasi pada sebuah game layaknya FSR, tetapi dia merupakan sebuah fitur yang terintegrasi pada driver AMD Radeon Software gitu. Bagi kalian yang belum tahu FSR itu apa gitu, jadi FSR itu adalah sebuah fitur upscaling pada sebuah game yang memungkinkan kita dapat bermain game dengan resolusi rendah namun ditampilkan pada resolusi yang lebih tinggi. Lalu apa spesialnya? Apa keuntungannya? Mari kita perhatikan kalimatnya. Kita bermain game di resolusi rendah, yang artinya kita akan mendapatkan frame per second yang jauh lebih tinggi daripada kita bermain di resolusi yang tinggi. Tetapi gambar yang dihasilkan jelas akan menurun karena resolusi yang diturunkan. Nah, disinilah ada peran FSR. Jadi, ketika resolusi game diturunkan, maka FSR ini akan bekerja untuk mempermak atau mendandani game tersebut sehingga dia tampil layaknya kita bermain di resolusi yang tinggi. Dan pada akhirnya kita seperti bermain game di resolusi tinggi namun dengan frame rate yang jauh lebih tinggi pula, karena kita sebenarnya itu bermain di resolusi rendah namun ditampilkan dalam resolusi tinggi. Kayak gitu. Gimana? Masih bingung? Kalau begitu akan Zul beri contoh. Misalkan kita memiliki monitor 4K dan sedang bermain suatu game yang cukup berat di resolusi native alias resolusi asli monitor tersebut alias 4K. Kita anggap game tersebut berjalan dengan frame rate 45 fps di resolusi 4K native tadi. Dengan FSR berarti kita menurunkan resolusi game tersebut dari 4K native ke misalnya 1440p. Yang jelas secara otomatis game tersebut akan berjalan jauh lebih lancar. Kita anggap game tersebut kini dapat berjalan konstan di 60 fps lebih. Tetapi gambar tidak akan terlihat banyak perubahan. Mengapa? Karena FSR telah mengupscale resolusi 1440p tadi sehingga terlihat seperti berada di resolusi 4K. Nah, gitu, paham ya? Jadi kita bermain di resolusi yang lebih rendah, tetapi game ditampilkan pada resolusi yang tinggi. Jadi FPS-nya tinggi, namun gambar juga ikut tinggi dan tidak mengurangi resolusi gambar. Ya, tidak terlalu terlihat gitu. Resolusinya berkurang. Lalu, bagaimana dengan cara kerja RSR, Radeon Super Resolution? Sama seperti FSR, kita bermain game di resolusi yang lebih rendah, tetapi game ditampilkan dalam resolusi yang lebih tinggi dengan metode upscale. Bedanya, RSR ini bekerja layaknya sebuah filter yang mempermak keseluruhan layar, sehingga HUD game atau HUD game itu ikut terupscale. Misalnya, kita bermain game di resolusi 1080p lalu di-upscale ke native resolusi monitor kita tadi, yaitu 4K. Maka di sana ada permak besar-besaran yang terjadi yang tentunya tidak akan menghasilkan gambar sebaik upscale dari 1440p ke 4K tadi. Karena 1080p ke 4K itu terlalu jauh gap resolusinya. Sehingga kemungkinan HUD game tadi yang tadi 1080p lalu kita naikin ke 4K, maka akan terjadi kabur gambarnya itu. Ya, kayak gitu ya, kebayangkan ya. Selanjutnya ada FSR 2.0. Nah, ini dia yang menarik. Setelah Zul baca-baca, FSR 2.0 ini dia punya algoritma upscaling yang baru yang tentunya membuat gambar jauh lebih superior dari FSR 1.0 dan frame rate yang jauh lebih baik ketimbang FSR 1.0. Bagaimana cara kerjanya? Tapi sebelum itu Zul disclaimer dulu. Bisa saja penjelasan Zul ini salah, tapi Zul akan mencoba menerangkan sesuai apa yang Zul pahami. Kita ketahui bahwa DLSS milik NVIDIA itu masih lebih superior dibandingkan FSR. Mengingat DLSS itu menggunakan AI dalam mengupscale resolusi game. Mekanisme per-AI-an ini cukup kompleks, namun ada satu hal yang dapat kita pahami dari AI ini, yaitu AI selalu belajar. Dengan kata lain, AI ini akan belajar bagaimana suatu gambar harus ditampilkan sesuai sebagaimana mestinya pada saat upscaling. Sehingga gambar dari DLSS ini memiliki image quality yang lebih baik dibandingkan FSR tadi. Nah, itulah yang menjadi dasar terciptanya FSR 2.0. AI DLSS ini memiliki data untuk dipelajari. Lalu bagaimana jika data game yang sebelumnya ditampilkan itu digunakan untuk memperbaiki kualitas gambar yang ditampilkan pada saat upscaling? Hal itulah yang kemungkinan dilakukan oleh FSR 2.0. Gambar yang sebelumnya dikumpulkan seperti data render resolusi depth data,
resolusi motion vectors, dan resolusi color data. Lebih canggihnya lagi, FSR 2.0 ini tetap tidak memerlukan sebuah hardware khusus untuk menjalankan fitur upscaling ini. Tentu, ini berbeda dengan DLSS yang memerlukan hardware pada GPU, yaitu Tensor Core, untuk melakukan rekonstruksi pada detail gambar. Selain itu, FSR 2.0 ini akan berjalan di GPU AMD dan juga kompetitornya, yaitu Nvidia dan Intel. Sedangkan untuk RSR ini hanya dapat berjalan pada driver Adrenalin Edition 2022 pada GPU RX 5000 series dan GPU yang lebih baru milik AMD alias berfokus pada RDNA dan RDNA 2 gitu ya. Nah, itu dia FSR 2.0. Memang sangat menarik gitu ya. Jadi gambar yang dihasilkan jadi lebih baik dan dia punya mekanisme upscaling yang baru yang tentunya itu akan memberikan efek yang baik untuk kita sebagai pengguna. Mungkin itu saja berita yang dapat Zul sampaikan kepada kalian. Jika kalian suka konten seperti ini, tolong bantu Zul untuk subscribe channel ini karena channel ini belum 1000 subscriber. Tolong bantu Zul untuk subscribe channel ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.